Setelah di video ketiga kami bercerita terkait perjalanan kami dari Labuan Bajo menuju Bali, dan video keempat ini kami mencoba untuk bercerita apa saja yang kami lakukan di hari kedua saat kami berada di Bali. Di hari kedua kami berada di Bali, istri saya menginginkan untuk mengunjungi salah satu pura ikonik yang ada di lembaran uang Rp50.000. Yang mungkin semua orang tahu pura itu adalah Pura Ulun Danu. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa kami menginap di area Kintamani waktu itu, karena jaraknya yang cukup dekat dengan area Kintamani. Tapi bentar dulu, itu yang pertama kali kami lihat di saat kami masih berada di Labuan Bajo. Dan akhirnya setelah cek di Google Maps, waktu kami sudah berada di Kintamani, kami baru sadar ternyata ada kesalahan yang cukup fatal. Kami baru menyadari kalau sebenarnya pura yang bernama Ulun Danu itu ada dua, yaitu Pura Ulun Danu Batur yang ada di area Kintamani dan Pura Ulun Danu Bratan yang ada di Bedugul. Oh iya, maaf, ada satu lagi, Pura Ulun Danu Buyan yang ada di Buleleng. Dan itu menjadi awal kesialan kami. Dari perkiraan awal, pura yang akan dituju adalah Pura Ulun Danu Batur yang memang berjarak 4 km saja dari penginapan. Sampai akhirnya kami merubah arah menuju Pura Ulun Danu Bratan yang jaraknya bahkan 15 kali lebih jauh dari jarak penginapan menuju Pura Ulun Danu Batur. Ditambah hujan-hujanan di sepanjang perjalanan, dan kami hanya bawa satu plastik jas hujan, kemudian jalanan licin dengan banyaknya kelokan tajam, hingga akhirnya kami kemalaman waktu sampai di penginapan. Perjalanan yang cukup banyak tantangan, cobaan, hingga pelajaran. Tapi kalau gak kayak gini, mungkin apa yang kami ceritakan bakal monoton atau mungkin hambar. Momen-momen itu yang membuat perjalanan akan semakin berkesan. Jadi tetap ikuti keseruan bahkan kesialan demi kesialan di video kami kali ini ya. Saya harap semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sabtu 21 November 2020. Setelah kami melakukan sarapan sesuai dengan request istri, kami langsung check out untuk persiapan menuju Pura Ulun Danu. Seperti yang kami ceritakan di awal video, tujuan awal memang kami berencana untuk pergi menuju Pura Ulun Danu yang berada di lembaran uang Rp50.000. Dan memang kami sempat mengira bahwa Pura Ulun Danu itu hanya ada satu, dan kami kira juga tujuan kami adalah di Pura Ulun Danu Batur yang memang jaraknya sangat dekat, hanya sekitar 4 km dari penginapan kami, Batur View Homestay. Singkat cerita, kami pun memulai perjalanan. Baru sebentar kami melakukan perjalanan, saya merasa seperti ada yang salah dengan perjalanan kami. Saya sedikit mengingat bahwa Pura Ulun Danu yang ada di lembaran uang Rp50.000 itu terdapat danau di sekitar pura. Dan kami terpaksa berhenti sebentar untuk memastikan apakah tujuan kami benar. Dan kemudian saya cek lagi di peta, ternyata tidak ada danau di area sekitar Pura Ulun Danu Batur. Dan kami mencoba untuk mencari lagi apakah ada keberadaan Pura Ulun Danu yang lain. Akhirnya kami langsung menemukan pura yang akan menjadi tujuan kami, yaitu Pura Ulun Danu Bratan yang ada di Bedugul. Saya sangat yakin ini pasti benar, karena foto pura memang sangat mirip dengan pura yang akan kami tuju. Dan yang kedua, pura ada di tengah-tengah danau seperti gambar yang sudah kami lihat sebelumnya. Tapi kami sempat kaget dengan hasil yang kami temukan. Awalnya saya sedikit ragu dengan jarak sejauh ini. Bayangkan saja, dari rencana awal kami hanya akan menempuh jarak 4,1 km saja. Tiba-tiba berubah arah dan harus menempuh jarak 74 km. Kami terpaksa harus menempuh jarak hampir 15 kali lebih jauh dari tujuan awal kami. Ya, mau gimana lagi? Gak apa-apalah, dijalanin aja. Biar sekalian ngafalin jalanan Bali Utara. Dengan keyakinan penuh dan tidak perlu berpanjang lebar, akhirnya kami memulai perjalanan menuju Pura Ulun Danu Bratan, Bedugul. Lagi-lagi saya berbicara keistimewaan jalanan Bali Utara. Keindahan-keindahan alam di sekitar jalanan memang sangat istimewa, dan panas di sini tuh gak begitu kerasa walaupun langit cerah dan matahari cukup terik waktu itu.
Ngerasa seneng banget sih, walaupun hanya sekedar mengendarai motor sembari melihat jalanan dan pemandangan alam sekitar. Apalagi bangunan-bangunan banyak yang masih tradisional gitu, ditambah jalanan linggang dan tidak ada kemacetan sama sekali. Ya, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk tetap berangkat di Pura Ulundanu Beratan, walaupun jaraknya sangat jauh dari Kintamani. Nah, kalian bisa melihat komplek pura yang ada di kanan jalan. Itu adalah Pura Ulundanu Batur yang awalnya memang menjadi tujuan kami. Deket banget kan dengan tempat kami menginap. Setelah kami melewati kawasan Pura Ulundanu Batur, kami melihat ada penjual siomay dan batagor di pinggir jalan, dan akhirnya kami mampir ke sana untuk makan siomay sebentar. Sebenarnya kami baru saja sarapan sih sebelum check out tadi, tapi suhu sejuk di kawasan Kintamani emang bikin perut gampang lapar, dan emang dasarnya kita berdua suka banget sama jajanan street food pinggir jalan. Oke, makasih. Siomay di sini murah juga sih, hanya 10.000 saja per porsinya. Rasanya juga enak kok, dan porsinya juga lumayan cukup lah buat kita berdua. Ini mas, 20 ya? Terima kasih. Kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi. Dan setelah itu perjalanan kami sudah mulai memasuki hutan dan sangat jarang komplek perumahan warga. Pemandangan indah dengan banyaknya jurang, lembah, dan perbukitan ditambah dengan banyaknya tikungan tajam yang bersamaan dengan turunan dan tanjakan. Jadi ingat kalau jalanan ini tuh kayak seperti jalanan sebelum kita memasuki pantai-pantai di area Malang Selatan. Dan ada beberapa juga tikungan yang bisa dibilang benar-benar tajam. Kalau kalian tahu ini tuh mirip banget sama jalanan di area Cangar yang menghubungkan Kota Batu dengan kawasan Pacet di Mojokerto. Jadi kalau bisa pastikan motor yang kalian sewa itu benar-benar sehat dan gak ada kerusakan. Ban motor juga kalian cek, takutnya ban udah tipis dan beresiko di tengah perjalanan terjadi ban bocor. Gak bisa bayangin sih kalau motor mogok atau ban bocor di sini. Susah nemuin bengkel di area sini. Di sepanjang jalanan ini sebenarnya banyak terlihat bagaimana aktivitas dari beberapa kehidupan warga lokal Bali, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Entah mereka sedang mengurus lahan pertanian mereka, atau beberapa yang sedang membawa motor atau juga mobil pickup untuk membawa hasil tani mereka. Dan ini, kami juga bersimpangan dengan adik-adik yang membantu ibunya untuk membawa besi menggunakan motor seperti di depan saya ini. Semangat ya dek, kamu memang anak yang berbakti. Buat orang tuamu terus bahagia ya. Jujur dari kami pribadi, ketika mengunjungi tempat yang mungkin itu bukan tempat tinggal kami, melihat keseharian, kearifan budaya, atau mungkin jika kita bisa berinteraksi dan mengenal warga lokal, itu kayak sesuatu yang selalu menjadi pilihan ketika berkunjung di suatu tempat. Gimana ya, kalau menurut saya tuh kayak semacam ada hal yang lebih penting saat melakukan sebuah perjalanan. Daripada hanya sekedar menyaksikan landscape yang menawan, tetap yang terbaik adalah mengenal kehidupan asli warga lokal. Itu. Sekitar 1,5 jam kami menempuh perjalanan dan hujan pun tiba-tiba datang. Kami mencoba untuk berteduh dan menunggu sebentar. Sekitar 5 menit kami berteduh, hujan sedikit reda dan hanya ada sedikit gerimis kecil. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali, tapi hanya sebentar kami melanjutkan perjalanan, hujan pun turun lagi. Dan membuat saya memutuskan untuk memakai jas hujan plastik yang memang sebenarnya ini tetap membuat baju masih basah kuyup sih. Tapi setidaknya bisa sedikit meminimalisir barang bawaan kami agar tidak basah terkena air hujan. Setelah memakai jas hujan, kami melanjutkan perjalanan kembali. Maaf ya, kami tidak bisa mengambil video karena waktu itu hujan sangat lebat. Kami cukup kesusahan untuk mengamankan barang bawaan kami. Sampai akhirnya kami tidak berpikir untuk mengambil video lagi. Dan hujan lebat itu membuat kami cukup kedinginan. Kemudian memutuskan untuk mencari warung untuk sekedar makan siang, minum kopi sembari menghangatkan badan dan menunggu hujan cukup reda agar bisa melanjutkan perjalanan kembali.
Akhirnya kami menemukan salah satu warung di area Jalan Raya Bedugul. Kemudian kami bergegas untuk memesan makanan. Lipat campak kita apa? Gak ada tadi. Sotonya nggak ada. Ya. Sotonya nggak ada? Oh. Kalau ayam gepreknya ada. Sama Mbak? Pakai nasi kan ayam geprek? Minumnya? Sama. Minumnya Kopi? yang ini. Kopi apa? Hah? Kopi hitam. Kami berdua makan nasi ayam geprek dengan harga Rp15.000 saja per porsinya. Teh hangat dengan harga Rp4.000 dan kopi hitam seharga Rp5.000. Kalau dari porsi nasi, potongan ayam dan cita rasa, ini udah tergolong nikmat banget sih. Ditambah kita habis hujan-hujanan, kemudian langsung menyantap makanan yang panas dan pedas ini. Mantap lah. Setelah kami rasa cukup untuk makan siang dan berteduh, kami melanjutkan perjalanan kembali. Tidak lama kami melanjutkan perjalanan, akhirnya kami sudah melihat Danau Beratan yang menandakan kita sudah mau sampai di Pura Ulundanu. Beneran merasa lega banget sih setelah menempuh lebih dari 2 jam perjalanan dengan jalanan yang cukup berliku ya, ditambah hujan-hujanan yang gak selesai-selesai. Akhirnya kami sudah sampai di Pura Ulundanu Beratan, Bedugul. Setelah selesai memarkir motor, langsung menuju ke petugas tiketing sekalian mencari tempat agar bisa menitipkan barang bawaan kami. Seperti biasa akan ada pengecekan suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer untuk masuk ke dalam lokasi pura. Ini ada penitipan barang nggak? Ada ya? Oh ya, makasih. Kemudian kami diberikan informasi perihal tiketing yang ada di Pura Ulundanu Beratan. Waktu itu ada 6 kategori tiket yang ditawarkan, tapi yang kami ingat hanya 2 tiket termurah dengan harga Rp30.000, include tiket dan coffee break, dan juga Rp25.000 hanya tiket saja tanpa coffee break. Ini kita ada informasi dulu Kak. Maksudnya udah dapat gratis coffee break di Resto sekarang. Ada 6 pilihan, paketnya yang termurahnya Rp30.000 dapatnya atau kopi dan cookies. Tapi kalau mau tiket aja Rp25.000. Yang 30 dah. Kita juga. Oke. Ya, yang 30 aja. Yang 30 nanti untuk kebutuhan barang. Sini Kak. Oh iya. Kemudian kami diantar untuk menaruh barang bawaan kami di ruang penitipan. Oh, taruh situ. Oh iya. Yang ini juga? Oh, ini bisa. Ini enggak sekalian, enggak usah. Oh. Jadi satu sama ini ya? Iya. Maaf ya, saya di sini tali aja ya. Iya, maaf ya. Tiketnya kan? Iya, udah makasih ya. Ini tiketnya langsung ke sana ya? Oh iya, makasih. Oh iya, tadi kami memutuskan untuk memilih tiket dengan harga Rp30.000 karena memang kami rasa itu cukup worth it sih. Hanya menambah Rp5.000 saja kita bisa bersantai meminum kopi dengan camilan cookies di resto yang ada di Pura Ulundanu Bedugul. Ya hitung-hitung istirahat juga kan ya, biar nanti gak kecapean karena habis dari Bedugul kita harus langsung menuju ke Ubud untuk bermalam di sana. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Silakan untuk pembayaran barangnya. Sampai sini petugas langsung menanyakan ke kami tiket mana yang kami pilih dan juga menawarkan minuman apa yang kami inginkan saat coffee break nanti. Dan 30. Iya. Untuk minumnya mau teh atau kopi? Kamu apa? Kopi. Aku teh aja mas. Lihat kopi dua. Sorry. Sekarang belnya atau setelah jalan-jalan? Setelah jalan-jalan aja. Sama siapa nanti? Oh ya. Setelah itu diarahkan menuju loket pembayaran. Rp60.000 ya. Ya sudah ya. Terima kasih. Dan setelah itu kami langsung menuju ke dalam area pura.
Sedikit kami bercerita Pura Ulun Danu Bratan. Semua pun tahu kalau Pura Ulun Danu Bratan adalah ikon pariwisata di Bali. Dan menurut beberapa sumber yang kami dapat, pura ini diambil dari kata ulun yang artinya tepi, sedangkan danu yang berartikan danau. Jadi Pura Ulun Danu adalah pura yang berada di tepi danau, tepatnya di tepi Danau Bratan Bedugul yang berada di daerah dataran tinggi sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dalam area dataran tinggi, membuat udara di sekitar pura itu sangat sejuk. Menurut informasi yang kami dapat, sejarah Pura Ulun Danu Bratan dibangun pada tahun 1634 oleh I Gusti Agung Putu, Raja Kerajaan Mengwi. Pembangunan pura berfungsi atau ditujukan untuk pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, untuk memohon kesuburan lahan pertanian, kemakmuran masyarakat, kesejahteraan manusia, dan kelestarian alam agar terhindar dari bencana. Kompleks Pura Ulun Danu memang sangat cocok untuk kalian yang merencanakan liburan keluarga dengan anak ataupun keponakan kalian. Banyaknya rumah makan di sekitar danau dan pura juga diimbangi dengan kehadiran taman bermain anak yang bisa dinikmati secara gratis. Sementara anak-anak bermain, kalian dan pasangan bisa ikut menemani mereka atau mengawasi mereka dari sudut taman yang teduh dan sangat asri ini. Selain keunikan lokasi, bentuk arsitektur pura juga sangat unik dengan ciri khas arsitektur Bali. Tempat pemujaan dibangun dari kayu yang bentuknya seperti pagoda dengan jumlah 11 tingkatan pada area tahap bangunan. Keindahan arsitektur pura juga ditambah dengan keindahan latar belakang perbukitan serta danau alami yang mengelilingi area pura. Sedikit informasi juga ya, area kawasan objek wisata Pura Ulun Danu di Bedugul untuk wisatawan buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, agar kalian mendapatkan foto yang bagus, sebaiknya datang lebih awal agar lebih sepi pengunjung. Karena waktu itu kami cukup kesusahan dengan banyaknya orang yang bergantian dan saling menunggu untuk berfoto. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami bisa berfoto dengan latar belakang Pura Ulun Danu Bratan. Pada saat air Danau Bratan naik, Pura Ulun Danu Bedugul terlihat seakan mengapung di atas permukaan air danau. Tapi waktu itu air memang tidak sedang naik sih, jadi masih terlihat tanah yang tidak tertutup oleh air. Tidak lama setelah kami berfoto, tiba-tiba hujan datang dan memaksa kami untuk kembali. Hujan, cepet! Hujan! Kemudian kami memutuskan untuk menuju resto dan mengambil kopi yang sudah kami pesan tadi. Ini di sini ya? Erik. Kopi dua, mau minum sini atau teh kue? Minum sini aja. Ya, di luar ya. Setelah kami menikmati coffee break yang disediakan oleh pihak resto, kami bergegas untuk mengambil tas yang sudah kami titipkan di penitipan karena setelah ini kami mau menemui teman kami. Isi. Kak, ini mau ambil tas. Iya. Oh iya, mau ambil tas. Iya. Iya, gimana? Sebenarnya rencana bertemu ini cukup spontan sih. Kita saling mengagendakan ya waktu coffee break tadi karena ternyata rumah dia berada tepat di area kampung depan kompleks Pura Ulun Danu. Ya, dia adalah Jahid, teman istri saat masih menempuh pendidikan waktu kuliah dulu. Jahid bersama istrinya menemui kami, tapi sayangnya kami hampir sama sekali tidak mengambil video karena terlalu asiknya obrolan waktu itu. Dari rencana awal kami hanya bertemu 15 menit saja, dan saking asiknya obrolan kali ya, akhirnya kami bertemu hingga 1 jam lebih. Kemudian Jahid memberikan kami banyak oleh-oleh dari buah-buahan asli yang ditanam di area Bedugul, hingga keripik-keripik khas dari Bedugul. Dan menurut saya yang paling unik adalah buah dengan nama buah es, atau ada yang bilang buah es krim, buah kacang es, ataupun buah salju. Baru pertama kali sih saya mendengar, melihat hingga mencoba buah yang cukup eksotis ini. Kalau sekilas dari bentuk luar seperti asam jawa, tapi kalau asam jawa kan warnanya kecoklatan dengan kulit yang cukup keras kan. Kalau ini lebih hijau dengan kulit lembut. Ketika dibuka kulitnya, buah ini beneran
beneran dingin, apalagi waktu dimakan. Tiba-tiba ada rasa dingin di mulut dan di tenggorokan. Beneran enak banget deh. Terima kasih banyak ya buat Jahid dan istri sudah mau nemuin kami. Makasih juga sudah memberikan kami banyak oleh-oleh. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan setelah kami rasa cukup berada di Bedugul, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Perjalanan dari Bedugul menuju Ubud memang tidak sejauh dengan perjalanan kami tadi pagi. Jika kita cek di Google Map, jarak yang ditempuh dari Bedugul menuju Ubud kurang lebih sekitar 40 km dengan estimasi waktu 1 jam lebih. Ya kalau dipikir cukup jauh lah ya, hampir sama kayak perjalanan kami waktu dari Lamongan ke Surabaya kemarin. Kalau jalanan yang dilalui sih sedikit mirip dengan jalanan dari Kintamani menuju Bedugul, tapi mungkin dari tikungan dan tanjakan sepertinya tidak sebanyak tadi pagi ya. Dan saya pikir juga kayaknya lebih banyak jalanan turunan waktu itu. Tapi kami mohon maaf ya, karena hari yang semakin gelap dan kamera kami tidak begitu mendukung fitur low light yang baik, jadi kami gak bisa menunjukkan bagaimana kondisi jalanan di malam hari waktu itu. Yang pasti sih seperti jalanan dataran tinggi pada umumnya. Dan tepat setengah 8 malam, sekitar 1,5 jam kami menempuh perjalanan, akhirnya sampai di penginapan. Kami menginap di Kamandani Cottage yang tempatnya berada di Jalan Primasanti, mungkin sekitar 2 km dari Ubud Center. Kamandani Cottage sangat dekat dengan Jalan Raya Pengosekan, tinggal jalan kaki aja. Cara jalan itu memang bisa dibilang pusat keramaian ya. Kita mau cari makan apa saja mudah, pom bensin ada, bahkan rumah sakit juga ada. Cukup lengkap kok tempat-tempat di sekitar hotel waktu itu. Penginapan ini kami booking sesaat sebelum kami berangkat sih dari Bedugul tadi sore waktu masih bersama Jahid, dan kami cukup bersyukur karena kami hanya booking dengan harga di bawah 200.000 saja, tepatnya Rp189.595 per malam. Halo. Iya mau check in. Yang dari tiket.com? Iya benar, Ahmad Rizal. Bukan Nadia Fitawati? Sebentar, ini atas nama Ahmad Rizal. Oh iya, betul. Iya benar. Diisi dulu Oke. formulirnya. Terus sama untuk garansinya ada 100.000 atau dikit KTP. Besok bisa full refund pas saat. Iya, oke baik. Terus jalan kemana aja Kak hari ini? Habis dari Batur, terus Dugul, muter-muter. Nggak habis dari Labuan Bajo kemarin. Oh iya? Iya. Belum buka, rame? Apa? Labuan Bajo rame? Iya, cuma nggak ada turis asing Cuma gitu, lokal cuma ya. lokal. Ya mungkin 1-2 aja sih yang turis asing. Sama pinjam KTP-nya ya? Oh iya. Kasih nomor teleponnya aja sama tanda tangan. Gitu ya. Nih, wifi-nya. Depositnya 100.000 ya. Oke, makasih ya mas. Reservasinya 1 malam, Iya. tidak termasuk sarapan. Iya. Besok kalau saya mau makan, bisa di depan. Iya. Yang di depan gang. Oke, iya. Mau belok kanan juga banyak. Iya. Besok kira-kira check out tadi ya. Mungkin jam 11 mungkin. 11 siang. Ya, sekitar segitu ya. Oke, makasih banyak ya. Ya. Kami menginap hanya 1 malam di sini dan jujur ini recommended banget sih. Dengan fasilitas yang bisa dibilang cukup mengesankan di hotel pada kelasnya. Ada kolam renang, ditambah kamar yang luas, toiletries, kulkas, televisi, fasilitas untuk membuat kopi atau teh, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Oh iya, yang cukup mengesankan ternyata ada bathtubnya juga loh. Jarang-jarang kan ada penginapan 100 ribuan yang ada bathtub di dalam kamar mandinya. Link pemesanan dan lokasi hotel kami taruh di deskripsi ya. Makasih banyak Pak. Oke. Ya mari. Ya, makasih. Dan kami rasa cukup dulu ya untuk perjalanan di hari ini. Kami memohon maaf jika ada salah tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Dan kami juga minta maaf kalau emang ada informasi yang mungkin menurut kalian kurang akurat dari apa yang kami sampaikan.
Dan untuk video selanjutnya ini saya cukup bingung sih. Kami tidak banyak melakukan aktivitas di 3 hari berikutnya karena kami hanya berniat untuk menghabiskan sisa waktu di Bali hanya untuk staycation dan berdiam diri di villa. Oh iya, bentar ngomong soal villa. Di hari berikutnya kami menginap di salah satu villa di area Seminyak yang mungkin dibilang cukup mewah ya. Pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Mana mungkin kami menginap di villa mahal kan? Mungkin villa itu bisa kalian jadikan untuk referensi bulan madu juga ya, atau mungkin hanya untuk staycation saja. Villa itu kami dapat dengan harga di bawah Rp300.000 dengan fasilitas yang bisa dibilang sangat lengkap. Dan di 3 hari itu mungkin kami lebih banyak melakukan aktivitas bulan madu sesuai hakikatnya ya. Beneran deh, saya agak bingung. Entah menjadikan video selanjutnya seperti video-video sebelumnya dengan konsep harian berisi apa saja aktivitas yang kami lakukan dan berapa saja biaya yang sudah dikeluarkan dalam hari itu. Atau mungkin dalam 3 hari itu langsung kami jadikan dalam satu video. Karena memang kami tidak ada bahan video dan kami hampir tidak pernah keluar villa waktu itu. Mungkin kami hanya keluar villa untuk membeli oleh-oleh, kemudian makan bakso sembari melihat matahari tenggelam di pantai Seminyak di sore hari. Kemudian pindah menikmati sore di hari berikutnya di pantai Batu Bolong Canggu. Dan juga masak-masak roti bawaan karena budget yang semakin menipis. Udah, kayaknya itu aja dan gak ada aktivitas lain untuk dibagikan sepertinya. Jadi mungkin kami lebih memilih untuk share budget pengeluaran kami di hari itu. Entah nantinya dijadikan dalam satu video atau 2 video. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video kami. Kami mohon maaf dan silahkan dikoreksi ya jika memang ada kesalahan dalam penyampaian informasi dari kami. Tetap ditunggu video berikutnya. Kami akan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Dan silahkan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan untuk kami. Saya Erik dan beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua.